Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila Handayani, NIM A1C3180057. Di sini saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Kotak Penyimpanan Uang Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno. Pada zaman sekarang ini, meski sudah banyak media penyimpanan uang yang praktis, baik berupa dompet dan penyimpanan uang di bank, akan tetapi masih banyak juga yang menyimpan uang di kotak penyimpanan. Kotak penyimpanan uang sendiri masih banyak diminati baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Selain untuk menyimpan uang, kotak penyimpanan uang juga digunakan sebagai hiasan di rumah dan bisa juga sebagai mainan anak-anak. Komponen perancangan alat, yang pertama Arduino Uno R3, yang kedua LCD atau Liquid Crystal Display, yang ketiga I2C, Integrated Circuit, yang keempat keypad 4x4, yang kelima RTC atau Real Time Clock, yang keenam solenoid door lock, yang ketujuh relay, yang kedelapan power supply, yang kesembilan sensor TCS 3200, yang kesepuluh motor servo, dan yang terakhir uang kertas. Untuk konsep dasar perancangan alat, diagram blok kotak penyimpanan uang berbasis Arduino Uno dapat dilihat pada gambar 12 di jurnal. Pada perancangan perangkat keras akan dijelaskan mengenai rangkaian kerja sistem seperti power supply dan rangkaian sistem kontrol otomatis seperti gambar 13. Dan untuk skema pengukuran power supply dapat dilihat pada gambar 14. Hasil dan pembahasan yang pertama, power supply. Pengukuran power supply dilakukan untuk mengetahui besarnya tegangan yang diberikan ke mikrokontroler. Power supply yang digunakan ada dua macam, yaitu power supply 1 ampere dan 2 ampere. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Pembacaan sensor warna TCS 3200. Pengujian bertujuan untuk menganalisis range pembacaan sensor warna TCS 3200 terhadap besar frekuensi yang diterima serta kinerja sensor apakah telah bekerja sesuai dengan yang telah diprogramkan sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan objek berupa mata uang negara Indonesia dengan nilai Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Teknik pengambilan data dapat dilihat pada tabel 3. Yang ketiga, pengukuran motor servo. Motor servo berfungsi menutup dan membuka untuk masuknya uang ke dalam kotak penyimpanan, di mana servo akan menutup ke arah kiri 51 derajat, dari netral 90 derajat ke 51 derajat adalah 39 derajat. Jadi pulsa high-nya 1500 dikurang 39 dikali 10 sama dengan 1110. Dan pulsa low-nya 2000 dikurang 1110 sama dengan 890. Dan terbuka ke arah kiri 88 derajat, dari netral 90 derajat ke 88 derajat adalah 2 derajat. Jadi pulsa high-nya 1500 dikurang 2 dikali 10 sama dengan 1480. Dan pulsa low-nya 2000 dikurang 1480 sama dengan 520. Yang keempat, pengukuran solenoid. Solenoid berfungsi untuk menutup kotak penyimpanan uang agar tidak dapat dibuka, dan solenoid akan bekerja saat kotak akan dibuka atau ditutup. Solenoid ini menggunakan relay untuk bekerja, di mana pada saat relay diberikan input high, maka relay akan memutuskan tegangan solenoid. Yang kelima, fungsi keypad pada alat. Pengujian keypad dilakukan dengan menekan tombol keypad dengan fungsinya yang berbeda-beda. Dapat dilihat pada tabel 4. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah alat ini dapat menyimpan uang seperti halnya menabung sehingga tidak mudah diambil begitu saja. Yang kedua, menggunakan PIN untuk mengakses atau mengubah konfigurasi alat dan juga membuka kotak jika dalam keadaan darurat. Yang ketiga, jumlah dari uang yang disimpan dapat dilihat pada tampilan LCD atau Liquid Crystal Display. Yang keempat, dilengkapi dengan RTC atau Real Time Clock agar pengguna dapat melihat tanggal dan waktu pada saat menyimpan uang. Untuk kekurangannya, alat ini hanya menggunakan sensor warna untuk mendeteksi warna pada bagian air di lembar kertas yang dideteksi. Yang kedua, alat ini juga hanya menggunakan servo untuk akses masuk lembaran uang. Demikianlah analisis jurnal yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.